Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Malam hari ini Liberty berada di Kampung Pajang. Kampung Pajang adalah kampung yang dimana dulu Kesultanan Pajang pernah berdiri. Hanya saja kali ini Liberty tidak akan membahas masalah Kesultanan Pajang dengan Joko Tingkirnya, melainkan akan membahas adanya bangunan pasar Jongke, pasar tradisional yang bisa jadi keberadaannya ini merupakan pasar tradisional termegah di Jawa Tengah, setidaknya di Solo Raya. Pasalnya keberadaan dari pasar tradisional pasar Jongke yang ada di Kelurahan Pajang ini istimewa sekali. Bangunannya tidak kalah dengan bangunan mall atau bangunan pertokoan pusat perbelanjaan, sekalipun dikenal sebagai pasar tradisional. Pada saat itu sebelum pasar Jongke ini menempati lokasi yang ada di sini, saat itu pasar Jongke berada di Kampung Kelurahan Sondakan atau sebelah timur dari Kampung Pajang ini, berbatasan dengan Sungai Jenes, sungai peninggalan Joko Tingkir. Kali ini setelah kepindahannya dari Kampung Sondakan yang sekarang pasar Jongke, yang pada saat itu dipakai untuk pasar tradisional Jongke yang ada di Sondakan, sekarang berubah menjadi pasar Jongke oleh-oleh, tetap berada di Kampung Sondakan, Lawian, Solo. Akhirnya pasar tradisional, pasar bumbu-bumbuan atau pasar sayur-sayuran dan buah-buahan yang semula di Kelurahan Sondakan sekarang berpindah di Kelurahan Pajang, dan bangunannya cukup megah sekali, tidak kalah dengan keberadaan mall. Bahkan memiliki lantai tidak kurang dari 2 lantai, kondisinya bagus sekali. Keramik lantainya, lantai keramik. Ini juga dulu merupakan tempat bersejarah. Pada saat itu lahan yang sekarang dipakai oleh pasar tradisional Jongke ini dulu merupakan batoar. Batoar itu tempat pemotongan hewan di zaman Kasunanan Surakarta Diningrat. Setelah batoar tersebut tidak dipergunakan lagi, dipakai semacam gudang dari PLN, perusahaan listrik negara, yang pada saat itu dipakai untuk menyimpan tiang-tiang. Sehingga pada saat itu pula kondisi lahan yang sekarang dipakai pasar Jongke ini dikenal sebagai PLN. Seiring perkembangan zaman dari 2022 kemarin, kondisinya disulap untuk menjadi pasar tradisional pasar Jongke yang ada di Kelurahan Pajang. Kelurahan Pajang identik dengan Kesultanan Pajang. Kondisinya sangat bagus sekali, sangat mewah sekali. Nah, ini pasar Jongke. Bisa jadi dalam waktu dekat, sekitar bulan September Oktober, nantinya keberadaan pasar Jongke ini akan diserah terimakan kepada mereka para pedagang tradisional yang saat itu berada di Kampung Jegon Pajang, menempati ruang pasar darurat. Nanti sekitar 2-3 bulan yang akan datang, dari mereka yang ada di pasar Jegon akan segera dipindahkan ke pasar tradisional pasar Jongke yang kondisinya sangat megah ini. Benar-benar megah sekali ini, sehingga tidak mengherankan lagi kalau bisa dikatakan merupakan pasar tradisional termegah dan termewah di Jawa Tengah, setidaknya di kota Solo.
Pasar Jongke. Luar biasa. Semoga saja yang menjadi harapan masyarakat Kota Solo pada khususnya nanti setelah perpindahan dari pasar darurat yang ada di Jegon Pajang, begitu dipindahkan ke sini nanti kondisinya tidak semrawut, bisa saling menjaga kebersihan. Artinya kondisi yang senyaman ini, sebagus ini tetap akan suasananya akan lebih terjaga kebersihannya, sekalipun dikenal sebagai pasar tradisional. Namun kondisinya perawatannya nanti diharapkan semoga bisa terjaga. Artinya senantiasa tampak wah dan mewah seperti semula. Luar biasa. Halamannya padahal puluhan tahun silam kondisi pasar Jongke itu dikenal pasar yang cukup kumuh, berbau anyir, berbau amis karena banyaknya pedagang daging yang pada saat itu tidak pernah membersihkan suasananya setelah selesai dari berdagang. Pasar Jongke, Kota Surakarta. Ya, semoga saja nantinya kondisinya senantiasa terjaga kebersihannya, sekalipun dikenal sebagai pasar tradisional, namun pedagang bisa menjaga kebersihan dari pasar ini. Pasalnya keberadaan dari pasar tradisional Jongke ini luar biasa, tidak kalah dengan bangunan mal-mal atau pusat perbelanjaan. Ya, pastinya yang menjadi harapan kita semua nantinya kondisi pasar Jongke ini tetap tampak senantiasa bagus dan mewah seperti semula ini, tidak kumuh dan kotor, sekalipun dikenal sebagai pasar tradisional. Pos penjagaan satpamnya pun juga senantiasa dibangun yang cukup elegan, cukup mewah. Pas di ujung sana ada pos security. Nah, ini tangga naiknya aja luar biasa. Memang ini belum diserah terimakan kepada mereka yang berhak menempati. Pasalnya memang ini bangunan belum selesai sepenuhnya, baru sekitar 90%. Kondisi los pasarnya pun semacam pintunya pun dari awning. Tamannya juga cukup bagus. Nah, untuk cuci tangannya pun juga disediakan, senantiasa terjaga. Pasar Jongke yang dulu semula ada di Kaluran Sondaan dan cukup kecil, paling hanya sekitar 500 meter persegi, dan sekarang dipergunakan untuk pasar oleh-oleh, pasar oleh-oleh khas Kota Solo, sehingga
yang semula ada di sebelah timur dari Sungai Jenes atau Kaluran Sondakan, akhirnya dipindahkan ke sebelah barat dari Sungai Jenes yang masuk wilayah Kalurahan Pajang. Nah, luas yang sekarang ini bisa jadi 4 kali dari luasnya Pasar Jongke tempo dulu. Nah, bisa jadi luasnya 4-5 kali. Nah, dan kondisinya sangat berbeda jauh sekali. Ini kondisinya benar-benar luar biasa, benar-benar pasar tradisional yang cukup mewah, megah, dan wah, dengan arsitektur kekiniannya. Mantap sekali. Nih, ada semacam beberapa bagian ya. Nah, ada beberapa bagian bangunan pilar-pilar berukuran besar-besar. Nah, tangga naiknya pun semacam dari krom, dari besi krom. Dengan pilar-pilar yang begitu cantik dan besar-besar sekali. Nah, sehingga bisa menjadikan baik itu pembeli atau penjual yang melakukan transaksi di Pasar Jongke nantinya bisa lebih kerasan dengan suasananya yang cukup mewah, wah, dan megah ini. Nah, demikian liputan Liberty yang menyoal masalah mewahnya pasar tradisional Pasar Jongke, Pasar Bumbon, atau pasar sayur mayur, tapi tidak kalah dengan mall. Suasananya benar-benar nyaman sekali. Nah, Pasar Jongke.